Berlatar saat Perang Dunia Kedua, kisah diawali oleh seorang engineer asal Polandia bernama Jan Bojarski lagi membuat kartu identitas palsu agar bisa menetap di Perancis. Jan melakukan itu karena ingin terbebas dari kekejaman pasukan Nazi di bawah kepemimpinan Hitler. Ternyata Jan punya kemampuan khusus, yaitu bisa memalsukan dokumen. Dia bisa membuatnya percis dengan yang asli, hingga Jan juga menerima pesanan dari temannya. Pada keesokan hari, Jan pergi ke bengkel temannya bernama Anton sekalian bertemu dengan orang yang memesan dokumen palsu. Meskipun hasil yang dibuat hampir sempurna, tapi Jan gak ngerti bisnis dan mengerjakannya dengan sukarela. Di tengah itu Jan dihampiri pimpinan sebuah geng yang, kita panggil aja dia Jeding lah ya, requestan dari Imbrad kita yang satu ini, anyir kot Jeding yang ternyata bos dari orang yang memesan dokumen palsu itu. Jeding sangat takjub dengan kemampuan Jan dan ingin mengajaknya berbisnis. Dan inilah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, The Moneymaker. Satu minggu kemudian Jan mulai berbisnis dan dalam waktu singkat banyak menerima pesanan membuat dokumen palsu. Tapi meskipun mendapat banyak uang, Jan gak terlihat antusias atau senang karena dia sadar apa yang dia lakukan selama ini termasuk tindak kejahatan. Di suatu hari Jan pergi ke sebuah bar dan bekerja sebagai musisi reguler. Jan punya banyak kemampuan selain memalsukan dokumen. Jan juga seorang pianis yang sangat handal. Di tengah itu Jan melihat seorang wanita cantik, mencenut dan amburahoi bernama Susan yang saking cantiknya membuat Jan gak bisa mengalihkan pandangan. Singkat cerita, akhirnya Jan kenalan dengan Susan dan tanpa berlama-lama mereka langsung menjalin hubungan. Yaelah gampang bener, Jan ingin lebih serius dengan Susan hingga mereka pun menikah dan berjanji akan saling menjaga satu sama lain. Beberapa tahun kemudian Jan membuat beberapa alat lalu menawarkan idenya kepada para pengusaha agar Jan mendapatkan modal karena udah lama meninggalkan pekerjaan memalsukan dokumen. Tapi Jan selalu mendapat hambatan karena idenya sering diremehkan, bahkan Jan seperti gak dianggap hanya karena seorang imigran. Dari sana Jan pulang ke rumah karena hanya itu tempat yang bisa membuatnya lebih tenang. Jan kini udah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Anna. Jan sebisa mungkin terlihat tetap tegar meskipun tahu bahwa kondisi keluarga saat ini lagi gak baik-baik aja. Yann, si tu veux le temps de voir venir. Gak lama mertua Jan datang ke rumah untuk menjenguk cucu serta memastikan kondisi Jan dan Susan. Mereka merasa kasihan karena sampai saat ini Jan belum mendapat pekerjaan dan ide-idenya selalu mendapat penolakan. Atas hal itu, ayah Susan memberikan uang untuk membeli beberapa kebutuhan. Setelah mertua pergi, Jan menghampiri Susan lalu mengambil uang yang diberikan mertuanya. Meskipun Jan belum punya pekerjaan, tapi Jan gak ingin diremehkan hingga Jan membakar uang itu dan berjanji akan bekerja lebih keras lagi. Akhirnya Jan bekerja di tempat jagal daging karena Jan masih belum menemukan pemodal untuk ide yang dia buat. Jan rela bekerja apapun demi menghidupi keluarga dan dapur tetap ngebul. Tapi belum lama bekerja, Jan diberhentikan oleh pemilik tempat yang mementingkan warga Prancis dibanding imigran. Aduh kasihan, tentu Jan sangat kesal karena diperlakukan gak adil, tapi Jan gak bisa berbuat apa-apa. Pada suatu hari, Jan kembali bertemu dengan Jeding, mengajaknya untuk berbisnis lagi. Jan sempat gak mau, tapi karena udah kepepet keadaan, akhirnya Jan menanyakan bisnis apa yang Jeding buat. Ternyata Jeding mengajak Jan mencetak uang palsu karena Jan punya kemampuan yang tentu hanya dimiliki segelintir orang. Dari sana Jan pulang ke rumah terpaksa bohong pada Susan jika idenya udah mendapat modal dari seorang pengusaha. Sebisa mungkin Jan akan menutupi bisnis uang palsunya itu.
Beberapa hari kemudian, Yan dan Jeding serta anak buah terlihat udah bersiap untuk merampok mobil pengangkut kertas yang menjadi bahan pembuatan uang. Yan merasa gugup karena ini adalah aksi perampokan pertamanya, tapi Yan gak bisa mundur karena udah kagok belang borontok eker alias kepalang basah, apalagi semua ini demi menghidupi keluarga. Dari kejauhan mobil target melintas dan dengan cepat Jeding dan anak buah segera mengejar mobil itu. Mereka mulai menghabisi setiap pengawal yang ada dan tanpa berlama-lama anak buah Jeding menyergap dan mengambil semua bahan pembuatan uang. Yan terlebih dulu mengecek kertas itu, memastikan bahannya. Singkat cerita, Yan mulai membuat salinan dari uang asli agar uang palsu yang dibuat bisa sempurna. Yan mengerjakan siang malam sampai cetakan yang dia buat bisa identik agar orang-orang gak sadar jika uang itu adalah uang palsu. Yan bekerja dengan sangat keras sampai meninggalkan Susan dan sang putri karena masih belum bisa pulang ke rumah sebelum pekerjaannya selesai. Gak lama seorang anak buah Jeding bernama Pierre mendatangi tempat kerja Yan untuk mengecek pekerjaan. Pierre sangat kagum karena Yan bisa bekerja dengan sangat keras demi mendapatkan hasil yang sempurna. Tapi Yan menunjukkan ekspresi gak senang karena gak ingin ada orang lain yang mengganggu pekerjaannya. Kemudian Yan kembali melanjutkan pembuatan uang palsu dan terus mencoba sampai menemukan hasil yang diinginkan. Yan terus mencoba hingga Yan berhasil membuat uang palsu yang sangat sempurna. Yan pun menunjukkan uang itu pada Jeding dan seketika sangat takjub karena Yan telah berhasil membuatnya. Setelah pekerjaan selesai, Yan pulang ke rumah dan Susan sangat senang karena orang yang ditunggu-tunggu datang juga. Susan merasa udah gak sabar karena udah lama hingga mereka pun sensor. Dahlah. Di malam hari, Yan, Jeding, dan beberapa anak buah pergi ke bar untuk bersantai sambil mencoba membelikan uang palsu yang Yan buat. Tapi Yan mulai merasa gak senang dengan sikap Pierre karena menghambur-hamburkan uang palsu dengan memberikannya kepada para pengunjung yang ada. Beberapa waktu kemudian, pegawai bank lagi mengecek uang, lalu seorang pegawai sadar bahwa dia menemukan uang palsu. Atasan pegawai itu mencoba memastikan uang tersebut, tapi saking identik, mereka hampir gak menemukan perbedaan, mulai dari desain sampai bahan kertas yang digunakan. Pihak bank pun akan melapor pada polisi agar segera ditindaklanjuti. Pihak bank meminta polisi yang kita panggil aja dia Kica lah ya, gak pakai mania, requestan dari embrat kita yang ini untuk mengecek uang itu. Kica sangat takjub karena uang tersebut sangat mirip dengan yang asli, tapi jika terus diraba, uang itu tetap terasa palsu. Kejadian itu membuat Kica berpikir akan mengambil alih kasus ini karena jika berhasil, maka Kica bisa naik jabatan. Kica pun membujuk pihak bank agar menyerahkan kasus ini padanya dan berjanji bahwa pelakunya akan segera dia tangkap. Di lain sisi, Yan mengajak Susan pergi ke bioskop, tapi sebelum film ditayangkan, muncul video Kica saat menangani korban perampokan yang dilakukan oleh Yan dan anak buah Jeding. Melihat itu, Yan berusaha bersikap tenang dan lebih berhati-hati. Pada keesokan hari, Yan pergi ke tempat kerja untuk membuat lagi uang palsu, tapi Yan malah dibuat kesal karena Pierre mengambil uang itu seenaknya. Dikarenakan sangat bebal dan gak bisa diberitahu, Yan hanya mengingatkan agar Pierre gak membelanjakan uang itu dengan sembarangan. Hari demi hari Yan terus membuat ratusan lembar uang palsu, tapi Pierre mengambilnya dengan seenaknya. Itu membuat Yan kesal karena merasa gak dihargai, padahal jika tanpa Yan, tentu semua ini gak akan bisa berjalan.
Akhirnya apa yang ditakutkan Yan kejadian karena Pierre menggunakan uang itu untuk membeli perhiasan dan apesnya aksinya udah diketahui oleh polisi. Kica dan para anggotanya langsung menangkap Pierre dan diinterogasi agar memberitahu dari mana uang itu berasal. Gak cuma itu, Kica juga menemukan bahwa senjata Pierre gak jauh beda dengan senjata yang digunakan dalam perampokan mobil pembawa bahan kertas pembuatan uang. Kica terus mendesak Pierre agar mengaku karena jika tidak maka Pierre akan diseret ke pengadilan dan dihukum dengan sangat berat. Tapi Kica berjanji akan memberikan keringanan hukuman jika Pierre mau memberitahu siapakah orang yang telah membuat uang palsu itu. Les flics débarquent. Toi, tu files avec la marchandise. Beberapa saat kemudian, Jeding udah tahu dengan penangkapan Pierre membuatnya segera memerintahkan anak buah agar membakar semua bahan-bahan yang ada demi menghilangkan jejak. Jeding juga memberitahu Yan agar membawa alatnya dan harus segera kabur sebelum ketahuan polisi. Tapi saat mereka akan pergi, tiba-tiba polisi datang hingga aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Jeding berusaha menembak polisi yang menyerang dan sebisa mungkin bersembunyi agar gak terkena tembakan. Jeding terus melepaskan tembakan dan bisa menghabisi beberapa polisi, tapi sayang Jeding terkena tembakan Kica dan akhirnya tewas. Kini Yan udah gak punya waktu lagi untuk melarikan diri, membuatnya bersembunyi di bawah parit dan berharap Kica gak bisa menemukannya. Yan terus bersembunyi di sana sambil terus mengawasi Kica yang masih mencarinya. Setelah situasi aman, Yan keluar dan segera pulang ke rumah. Yan merasa sangat gelisah karena dia pasti diburu, tapi untung polisi gak punya jejak, apalagi Yan hanya seorang imigran. Dikarenakan gak ada lagi pemasukan, Yan nekat membuat lagi uang palsu itu di gudang belakang rumah. Agar Susan gak curiga, Yan berkata akan melanjutkan semua rancangan alatnya di tempat ini agar bisa lebih dekat dengan keluarga. Sementara itu Kica menunjukkan hasil temuan yaitu sidik jarian, tapi setelah dicek sama sekali gak ditemukan catatan kejahatan. Kica curiga dan semakin yakin orang yang dia cari ini sangat jenius karena bisa memalsukan uang dengan sangat sempurna dan mungkin aja memalsukan semua identitas. Kica merasa bahwa dia akan tetap melakukan pekerjaannya dan bisa jadi dalam waktu dekat akan kembali beraksi. Beberapa hari kemudian, Yan mencoba membuat kertas uang dengan bahan seadanya. Yan terpaksa melakukan itu karena semua bahan kertas udah habis dibakar. 3 hari kemudian Yan mengecek kertas yang dia buat, tapi sayang masih gagal karena kertas itu mudah sekali sobek. Yan mencoba menenangkan diri sambil terus memikirkan bahan apa aja yang bisa digunakan untuk membuat kertas uang. Saat lagi asik nyebat, Yan mengecek papir hingga Yan sadar jika bahannya gak mudah sobek. Yan kembali mencampur setiap bahan yang ada, tapi kali ini ditambah dengan kertas papir. Meskipun Yan kerja di rumah, tapi tetap aja Yan gak punya waktu untuk keluarga. Karena demi membuat uang palsu yang sempurna, Yan harus mengorbankan banyak waktu. Akhirnya Yan berhasil membuat kertas yang gak mudah sobek dan sama percis dengan kertas uang. Yan menutupi itu dengan Susan yang membuat dokumen pengajuan hak paten dari karya yang dibuat karena Yan gak mau Susan curiga bahwa selama ini Yan membuat uang palsu. Yan kembali ke tempat kerja dan kini mulai mencetak uang palsu. Sementara itu Susan mengerjakan dokumen agar karya suaminya bisa mendapatkan hak paten. Gak lama Susan pergi menuju kantor dinas kekayaan industri, tapi baru aja tiba, Susan malah mengalami kontraksi karena udah masuk masa melahirkan dan diketahui ternyata selama ini Susan lagi mengandung.
Yan segera pergi ke rumah sakit karena Suzan baru aja melahirkan. Yan disambut baik oleh mertuanya, lalu Yan minta maaf karena gak sempat menemani. Yan pun menggendong bayinya dan merasa sangat bahagia. Dari sana Yan pergi ke pasar membeli beberapa kebutuhan sekalian menggunakan uang palsu yang telah dia buat. Meskipun sekarang para pedagang mulai lihai membedakan, tapi ternyata uang palsu buatan Yan sama sekali gak ketahuan. Singkat cerita, Yan terus mengedarkan uang palsu untuk membeli banyak kebutuhan dan tentu mendapat kembalian dengan uang asli. Yan juga membelanjakannya keluar kota agar gak dicurigai. Meskipun sekarang udah banyak uang, tapi Yan gak hanya menggunakannya untuk diri sendiri karena Yan juga suka berbuat baik dengan membelikan makanan untuk orang lain. Pada suatu hari, Suzan dihampiri sang ibu karena kasihan sering sendiri akibat Yan sering pergi keluar kota. Ibu Suzan menjadi curiga jika Yan punya wanita lain karena bisa-bisanya jarang pulang ke rumah. Perkataan tersebut membuat Suzan menjadi kepikiran apakah benar Yan telah selingkuh. Akhirnya Suzan mengecek tempat kerja Yan, tapi tanpa disadari sebenarnya Yan berada di ruangan rahasia lagi mencetak uang palsu. Kedatangan Suzan diketahui oleh Yan, tapi beruntung Suzan gak menemukan tempat rahasia itu. Sementara itu Kica diberitahu anak buahnya bahwa uang palsu udah kembali beredar. Mendengar hal itu, Kica kembali bersemangat untuk menangkap si pelaku utama. Tentu jika si pelaku utama bisa ditangkap, maka Kica akan bisa dengan mudah naik jabatan. Di lain sisi, Yan kedatangan tamu yang ternyata adalah teman lamanya yaitu Anton. Mereka pun saling bercerita dan diketahui saat ini Anton lagi memulai bisnis antar barang. Tentu Yan sangat senang karena Anton punya pekerjaan yang bagus. Tapi Yan gak terus terang dengan apa yang dia lakukan saat ini karena gak ingin kejahatannya terbongkar. Pada keesokan hari, Yan pergi ke toko untuk membeli kertas papir karena akan kembali mencetak lebih banyak uang palsu. Saat itu Yan diberitahu oleh kasir jika uang yang digunakan Yan akan ditarik oleh pihak bank karena sangat banyak uang palsu yang beredar. Yan pun tetap bersikap tenang agar gak dicurigai. Di saat yang sama Kica mendatangi pihak bank karena seri uang yang dipalsukan itu akan ditarik dari peredaran. Itu membuat Kica jadi kesulitan menangkap si pelaku dan tentu Kica akan gagal naik jabatan. Di tengah itu pihak bank menunjukkan desain uang yang terbaru dan yakin gak akan mudah dipalsukan. Jelas Kica semakin kesal seolah pihak bank melarangnya menemukan si pelaku karena Kica bingung harus dengan cara apa lagi agar bisa naik jabatan. Lah gimana? 3 hari kemudian Yan pergi menemui Anton untuk mengecek bisnis yang lagi dijalankan. Yan merasa curiga karena Anton kelihatan punya banyak uang padahal bisnisnya hanya antar barang. Ternyata selama ini Anton bisnis jual beli senjata membuat Yan sangat kecewa karena Anton berani berbohong. Atas hal itu Yan menjadi sangat marah dan gak mau lagi bertemu dengan Anton. Sementara itu kini Kica menemui Menteri Keuangan agar jangan dulu menarik seri uang yang dipalsukan. Kica berjanji bahwa gak lama lagi si pelaku akan dia tangkap. Tapi Menteri Keuangan gak peduli dengan omongan Kica. Akhirnya beberapa waktu kemudian uang dengan desain terbaru telah diedarkan ke masyarakat. Tentu Yan akan membuat tiruan uang itu dan itu artinya Yan akan kembali menghabiskan banyak waktu di tempat kerjanya. Di malam hari Suzan sengaja bangun karena curiga dengan yang dilakukan Yan. Diam-diam Yan mengikuti Suzan dari belakang lalu bertanya apa yang lagi Suzan cari. Suzan sangat curiga dengan tingkah Yan yang sering meninggalkan rumah. Dikarenakan gak ingin rumah tangganya retak, Yan akhirnya buka mulut bahwa selama ini Yan sebenarnya mencetak uang palsu.
Kejadian itu membuat Suzanne marah karena selama ini Yan telah membohonginya. Yan menjelaskan jika semua ini dia lakukan karena sakit hati pada pemerintah yang selalu memperlakukannya dengan gak adil. Yan punya banyak penemuan bagus, tapi karena Yan seorang imigran, ide dan karyanya gak dihargai. Yan mengingatkan agar Suzanne gak usah khawatir karena aksi ini gak akan ketahuan. Singkat cerita, Yan bekerja siang dan malam membuat desain yang sama persis dengan uang yang baru. Yan menghabiskan banyak waktu sampai lupa dengan keluarga agar karya yang dia buat bisa sempurna. Waktu yang terbuang dengan keluarga membuat Suzanne terang-terangan jalan dengan kekasih barunya. Waduh, itu membuat Yan sangat kesal padahal Yan baru aja menunjukkan karya uang palsu yang baru yang telah selesai dia buat. Yan gak habis pikir dengan Suzanne padahal selama ini semua keinginannya udah diberikan. Di lain sisi, Kica menemui seorang napi yang ahli dalam pemalsuan uang. Kica minta bantuannya untuk melihat uang palsu agar Kica punya petunjuk siapa sebenarnya orang yang lagi dia cari. Napi itu mulai mengecek uang palsu yang dibuat dan terdapat tanda yang dibuat oleh Yan. Semua itu Yan buat justru agar pihak pemerintah mengenalinya karena selama ini Yan juga melakukan itu sebagai bentuk protes atas ketidakadilan yang dia terima. C'est une signature. Vous avez une tige? Pada suatu hari, Ana membacakan sebuah berita yang menyebutkan jika pemerintah Prancis menduga uang palsu itu dibuat oleh mata-mata Uni Soviet yang berniat untuk menghancurkan perekonomian. Mendengar itu Suzanne menjadi curiga apakah benar Yan selama ini adalah seorang mata-mata. J'ai refusé par un mot. Sementara itu Kica menemui ilmuwan agar mengecek bahan baku pembuatan uang palsu hingga Kica diberitahu jika salah satu bahannya yaitu kertas papir. Mengetahui hal itu, Kica pun memerintahkan para anak buah agar mengawasi toko yang menjual kertas papir. Pada suatu hari, Yan pergi keluar kota membawa banyak uang palsu untuk membeli kertas papir. Yan terpaksa meninggalkan keluarganya lagi karena hanya itu pekerjaan yang saat ini Yan miliki. Yan memberanikan diri menghubungi Kica karena ada berita jika Kica masih memburunya. Yan berkata jika desain baru yang dikeluarkan bank cukup rumit membuatnya kerja siang malam agar uang palsu yang dibuat bisa sempurna. Kemudian Yan menyadari jika Kica udah tahu bahwa selama ini Yan hanya bekerja sendiri. Di pagi hari Yan memutuskan pulang, tapi saat akan naik kereta ada pemeriksaan dari pihak imigrasi. Awalnya Yan tenang karena punya kartu identitas, tapi petugas malah memintanya membuka koper. Yan cemas takut uang palsu yang dibawa ketahuan hingga petugas berhasil teralihkan karena ada seorang copet dan dengan cepat Yan segera pergi. Satu minggu kemudian, Yan kembali ke toko langganan membeli kertas papir. Tapi tanpa disadari, Kica dan para anak buah udah mengintai toko itu. Yan masuk ke toko dan seperti biasa membeli kertas papir yang lumayan banyak. Di tengah itu Yan mulai sadar ada yang mengawasi. Tapi beruntung polisi itu teralihkan karena malah ikutan judi bola. Dan dengan cepat Yan segera kabur. Dari sana Yan akan pergi ke Paris, tapi sayang udah gak ada jadwal kereta dan harus menunggu besok pagi. Yan memutuskan menginap di hotel terdekat, tapi apesnya Kica juga menginap di hotel itu. Dikarenakan bingung harus kemana lagi, Yan memberanikan diri menemui Kica karena Kica belum tahu bahwa Yan adalah orang yang selama ini dia cari. Monsieur. Dengan tenang dan watados alias wajah tanpa dosa, Yan ngobrol dengan Kica, mengajaknya minum bareng sambil menghisap bako. Anyir kot bako, tembakau. Yan bercerita bahwa dia adalah seorang engineer dan saat ini lagi membuat beberapa karya. Kemudian Yan bertanya sambil memuji Kica karena kinerjanya sangat bagus meskipun belum naik jabatan. Yan terus bertanya hingga tanpa disadari sebenarnya Yan ingin tahu cara berpikir Kica dan apa yang selalu dia lakukan untuk menangkap pelaku kejahatan. Merci pour la conversation.
J'étais d'humeur bavarde ce soir. Pada keesokan hari, Yan pulang ke rumah dengan perasaan senang karena membeli mobil baru untuk Suzanne. Tapi perasaan itu berubah menjadi kesal karena Suzanne ketahuan masih selingkuh dan tanpa pikir panjang, Yan langsung menghajarnya. Je veux plus jamais te voir ici! Tu m'entends? Kejadian tersebut membuat Suzanne marah karena semua itu Suzanne lakukan akibat Yan jarang pulang ke rumah. Suzanne juga masih kecewa padahal Yan berjanji akan segera berhenti mencetak uang palsu, tapi malah keterusan. Yan pun mencoba menjelaskan karena semua yang dia lakukan hanya untuk keluarga. Arrête ça! Arrête! Sementara itu Kica diberikan sketsa wajah pelaku pemalsuan yang selama ini Kica cari. Kica pun baru sadar jika semalam orang yang dia cari ada di hadapannya. Tapi Kica sama sekali gak sadar. Kica semakin yakin bahwa sebentar lagi dia akan bisa menangkap Yan. Non, on garde ça pour nous. Kemudian Kica mendatangi peluncuran uang seri baru dengan desain dan bahan yang sulit dipalsukan. Tentu Kica gak senang karena itu artinya kasus yang lagi dia jalani akan ditutup dan Kica sama sekali gak akan naik jabatan. Di tengah itu Kica merasa melihat Yan, tapi orang tersebut sama sekali bukan Yan. Beberapa tahun kemudian, Yan memilih menyendiri karena hubungannya dengan Suzanne semakin memburuk. Saat ini Yan telah berhasil menduplikat desain uang terbaru dan Yan langsung mencetaknya. Yan sangat yakin uang yang dibuat itu gak akan terlihat perbedaan karena Yan mempelajari dengan sangat mendalam. Gak lama Yan mengirimkan uang buatannya pada Kica sambil memberikan pesan jika Kica gak akan menemukan perbedaan dari uang itu. Tapi Kica jadi punya alasan dan akan melaporkannya pada kementerian agar kasus itu bisa dibuka lagi. Kini Yan hidup sendiri membuat hidupnya gak teratur sampai Yan sering jatuh pingsan akibat kecapean. Dia pun terpaksa memanggil Anton untuk menemaninya karena Yan sangat kesepian. Anton sangat senang karena Yan gak lagi marah padanya karena sekarang udah gak punya apa-apa lagi dan malah punya banyak hutang. Kemudian Yan mengajak Anton pergi ke ruangan rahasia karena kasihan dengan kondisi Anton. Yan menyuruhnya membawa uang palsu itu untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan hidup, tapi jangan membelanjakannya sembarangan agar gak dicurigai. Pada keesokan hari, Yan pergi ke rumah Suzanne karena kangen dengan anak-anak, tapi saking udah lama gak ketemu, Yan gak sadar bahwa kini Ana udah tumbuh besar. Di sana Yan merasa sedih karena Ana terlihat cuek, seperti gak menganggap Yan sebagai ayahnya sendiri. Yan pun bicara empat mata dengan Suzanne dan Yan berjanji akan berhenti membuat uang palsu. Dari sana Yan pulang, tapi di tengah perjalanan Yan melihat Ana lagi berduaan dengan pacarnya. Yan merasa sedih karena gagal menjadi ayah yang baik untuk Ana. Sampai Ana gak mau bertemu dengan Yan. Yan hanya bisa menangis karena selama ini waktu bersama keluarga telah terbuang akibat hanya fokus membuat uang palsu. Gak lama datanglah Anton dengan wajah babak belur karena dihajar oleh mafia akibat belum melunasi hutang. Bukannya kasihan, Yan merasa kesal karena Anton gak menukarkan semua uang palsu itu. Yan gak habis pikir padahal Anton udah dibantu tapi malah bertingkah seenaknya. Lis les numéros des billets. Non, je vais pas lire. Lis les numéros des billets. Terjadi cekcok di antara mereka karena Yan kesal dan sedikit menyesal telah membantu Anton. Tapi Anton gak peduli, lagi pula Yan juga melakukan kejahatan dengan membuat uang palsu. Di tengah itu secara diam-diam Anton mengambil beberapa uang palsu untuk membayar hutang dan ditabung di bank. Setibanya di bank dengan pedenya, si tangkurak Anton ingin menabungkan uang itu, tapi tanpa disadari uang tersebut cacat produksi dan dengan mudah ketahuan pihak bank. Tapi teller sama sekali gak memberitahu Anton dan saat Anton pergi, si teller langsung melapor pada polisi. Kica dan para anak buah mulai mengintai Anton dan menunggu waktu yang tepat untuk menangkapnya. Saat Anton masuk ke bar, dengan cepat Kica masuk menembak Anton hingga aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan.
Di tengah itu Anton sempat menghubungi Yan bahwa dia akan tertangkap karena udah ketahuan polisi. Tapi Yan sama sekali gak khawatir dan lanjut menemani Suzanne serta putranya. Toi, tu bouges plus. T'es avec qui au téléphone? Penangkapan Anton membuat Kica merasa semakin dekat dengan orang yang selama ini diburu. Kica menawarkan kerjasama dengan Anton asalkan memberitahu di mana persembunyian pembuat uang palsu itu. Tapi Anton mencoba melindungi Yan dan berkata jika uang palsu tersebut adalah buatannya. Tentu Kica gak langsung percaya dan terus mengancam akan memberikan hukuman berat hingga akhirnya Anton memberitahu tempat persembunyian Yan. Satu jam kemudian Kica mendatangi rumah Yan, tapi Yan sama sekali gak ketakutan, seolah udah siap. Yan sama sekali gak melawan saat tangannya diborgol meskipun Kica belum menemukan bukti apapun. Setelah terus mencari, anak buah Kica sama sekali gak menemukan bukti hingga Kica memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan borgol Yan. Di tengah itu Kica tertarik dengan mesin kopi yang dibuat Yan. Yan pun menunjukkan cara kerja mesin itu, tapi secara gak sengaja kopinya tumpah menimpa bahan pembuat kertas yang selama ini digunakan oleh Yan. Yan membawa Kica ke ruangan rahasia tempat semua uang palsu itu diproduksi. Kica sangat takjub karena Yan membuat dengan detail, ditambah Yan melakukannya sendirian. Merasa gak bisa lagi lolos dari jeratan hukum, Yan meminta Kica jangan membawa Suzanne karena Suzanne gak ada sangkut pautnya dengan pemalsuan uang. Yan juga berjanji akan mengakui semua perbuatannya. Commissaire, s'il vous plaît. Écoutez, par ici. Gak lama Yan dibawa ke mobil polisi dan kejadian itu membuat semua orang kaget karena si pemalsu jenius berhasil ditangkap. Yan berusaha tetap tegar karena akan berpisah lama dengan Suzanne serta anak-anaknya. Beberapa waktu kemudian Yan diberitahu Kica jika proses pengadilan akan segera berjalan. Kica memberitahu bahwa saat ini pihak Amerika dan Uni Soviet ingin mempekerjakan Yan, tapi sayang pemerintah Prancis menolak dan tetap akan menghukum Yan. Mendengar hal itu, Yan merasa gak heran karena sebagai imigran Yan gak mungkin dibela. Pada keesokan hari, Yan resmi divonis hukuman selama 20 tahun penjara akibat terbukti mengedarkan dan membuat uang palsu. Untuk pertama kalinya Yan dijenguk oleh Suzanne dan Yan merasa sangat menyesal gak berhenti dari awal. Meskipun sempat menolak bercerai, Yan akhirnya menandatangani surat permintaan cerai dari Suzanne karena selama ini telah membuatnya kecewa. Tapi Suzanne ternyata mengurungkan niatnya dan tetap ingin bertahan akan menunggu Yan bebas dari penjara. Sebelum pergi, Yan memberitahu jika di rumah dia menyimpan sesuatu dan Suzanne harus mengambilnya. Dari sana Suzanne segera mengecek apa Yan yang bilang dan secara mengejutkan ternyata selama ini Yan menyimpan banyak koin kuno seharga senilai 5 juta euro atau sekitar 101 miliar rupiah. Suzanne sangat senang karena selama ini Yan adalah suami yang bertanggung jawab. Beberapa tahun kemudian, uang palsu yang dibuat Yan ternyata diakui sebagai karya seni dan dilelang kepada para kolektor. Ternyata uang palsu tersebut bernilai sangat tinggi. Pemerintah Prancis pun mengakui kehebatan Yan dan merasa menyesal karena selama ini gak pernah menghargai karya-karyanya. Dan akhirnya film yang diangkat dari kisah nyata ini pun tamat. Ya, gitulah Brad. Ternyata sama di mana-mana juga orang pinter mah kadang gak dihargai.